Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senina-seninaku, tuhang-tuhangku, kombiaku hatana yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lot sadakala ulama di kota Baghdad di bagian negara Irak, gelakna Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri enda disebut sebagai ulama tasawuf atau ulama sufi. Sufi secara bahasa artinya bersih, suci, sufi sofiah. Namun secara ilmu tasawufna, sufi enda bisa diartikan menjadi qalilud dunya wa kasratul akhirah. Seseorang yang lebih memikirkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Maksudnya urusan dunianya citu keca lebih buai urusan atau lebih buai ia mengurus urusan akhirat. Jadi pada saudara Imam Hasan al-Basri enda simbak sekelompok masyarakat. Jadi pertanyaan masyarakat untuk Imam Hasan al-Basri enda, pertanyaannya memang sangat penting untuk bisa kita jadikan pelajaran. Pertanyaannya sederhana, wahai Imam Hasan, sadar kalak masyarakat kan, kuni asa ate kami oda pernah tenang. Maksudnya kuni asa ate kami oda bisa tenang. Padahal kami enggo beribadah, enggo sembahyang, puasa kami dalankan, zakat kami dalankan, dan segala perintah Allah kami laksanakan. Tapi kuni sa oda lot ketenangan, lot na hambing pe bagi sitah kuni kami akap perasaan nami. Namun tiap hari lot hambing kami akap tantangan-tantangan, sehingga membuat sembahyang kami ora tenang, ibadah kami terganggu. Begi waktu kami sembahyang, lona hambing dan mengganggu pikiran kami, dan ora merasa kami akap. Kuni bisa begi. Padahal udah tahun-tahun kami beribadah Nah, enda mau pertanyaan daripada salah masyarakat. Menanggapi pertanyaan enda, Imam Hasan al-Basri menjawab, penyebab ate kita ini udah tenang karena ate kita ini enggo mate. Ini tanggapan daripada Imam Hasan al-Basri. Mulai kita merujuk kepada istilah bahasa secara pengertian bahasa. Mulai dalam kamus-kamus mayoritasnya kamus bahasa Arab, ate ini bahasa Arabnya kolbun. Memang lot tiga kamus mengatakan kolbun ini artinya jantung. Nah, kolbun enda mula pernah kita belajar ilmu tajwid, mungkin udah asing atau sering kita bege istilahnya iklab. Lot ikhfa, lot izhar, lot idgham, lot iklab. Iklab enda ya kita pelajarikin. Iklab enda ya artinya membolak-balikkan. Jadi bagi mangpe sikap ate terbolak-balik, udah pernah tenang. Kune cara menenangkan ya dengan cara kita kuatkan keimanan kita. Nah, karena enggo ate enggo mate, maksudnya khasa ate ini udah lot hentak mi ibadah. Enak udah kaji-kaji tasawuf enak. Maksudnya udah terkoneksi untuk ibadah. Sehingga udah tenang pikiran kita, udah tenang perasaan kita. Kade penyebab ate yang mati, kunesa ate ini mati. Lot 4 penyebabnya. Nah, endamo yang akan menjadi pembelajaran kita daripada nasihat Imam Hasan al-Basri. Lot 4 penyebab ate kita mati. Yang pertama, anta'rifallah walam tu'tuhu haqqan. Ini yang pertama. Engkau mengenal Allah, tapi engkau tidak mentaati Allah sepenuhnya. Jumhur ulama menjelaskan atau menyimpulkan pernyataan daripada Imam Hasan al-Basri bahwasana buwe kikalak yang beragama Islam akuina bahwasana Allah ini adalah Tuhanna, tapi ora ia mentaati Allah sepenuhnya. Dalam arti kata sembahyang iya, tapi percaya dengan ia mi istilah ramalan, percaya ia mi dukun, percaya ia mi hal-hal yang pengaruhna maksudnya khurafat. Contohnya begini,
percaya yami kekuatan cincin, atau mula bahasa kampung kita sering disebut dengan jimat, mula pasang keca enda kebal badan, mula pasang keca enda mende ate kalak banta. Enda adalah engkau masuk dalam wilayah kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mulai kita beribadah, mulai kita melaksanakan ibadah, kita taati peraturan Allah ataupun kita taati perintah Allah. Tapi di sendimang kita percaya dengan hal-hal yang khurafat, dengan ya begitu kudo kendai, percaya dengan cincin, percaya dengan jimat, kemudian kita percaya dengan kita dukun dan sebagainya macamnya, ini akan mengganggu ibadah kita. Sampai dengan kinpe ate kita ora akan pernah tenang, khususnya dalam kita beribadah. Kita dalam beribadahi ora terlindungi karena ora kita mentaati Allah sepenuhnya. Enda nasihat Imam Hasan Al-Basri yang pertama. Anta'rifullah walam tu'tuhu haqqan. Engkau memang mengenal Allah tapi engkau tidak mentaatinya sepenuhnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anta'kula nikmatullah walam tashkurunah. Engkau memakan nikmat Allah, engkau menikmati nikmat Allah, engkau menggunakan nikmat Allah tapi engkau tidak mensyukurinya. Jadi syukur dalam arti kata begini, kita syukur dengan pengucapan alhamdulillah. Kita akui bahwasana kade yang kita dapat enda. Mata kita bisa ning menengen, tangan kita bisa ning menggelem, babah kita bisa ning mencokok nih, kita bisa ning medalan. Babah kita bisa ning mangan. Bahu bisa kita mendem. Karena yang gue kalak untuk mendem pebak mangan ora bisa. Enda merupakan kenikmatan. Belum lagi ya mungkin lot rezeki, maksudnya rezeki hakta tambelang, lot kepeng ta, lot motoh tambelen, maksudnya lot hapo tambelen, lot motoh ta, lot honda ta. Kita nikmati kata anak ini tapi kita tidak mensyukurinya. Kita akui memang bahwasanya ini adalah pemberi Allah, kita ucapkan alhamdulillah, tapi oda kita gunakan ini untuk dalan si mendena. Nggak keca bagian berarti oda gelakna mensyukuri. Lodeng tangan tak bisa kita menggelem kade agak tak, maka kita gunakan tangan enda untuk berbuat si mendena. Enda mau yang maksud dengan mensyukuri. Kita akui bahwasanya kade yang si kita dapat enda atas pemberi Allah, kemudian kita gunakan untuk mendalan si mendena. Mula seandainya kita lot kenikmatan yang kita dapatkan dan kita orang mengakui bahwasanya ini pemberi Tuhan, pemberi Allah bantah, maka ini salah, orang telah mensyukuri. Atau kita akui bahwasanya keadaan yang kita dapat enak diberikan Tuhan bantah, tapi orang kita gunakan untuk semendena, agak-agak teh kita. Kadang kita gunakan ini untuk perbuatan dosa, maka ini dikatakan tidak mensyukuri. Ini poin kedua, enda memang sangat penting. Keadaan yang kita dapat harus kita gunakan untuk dalam semendena. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mula seandainya kita syukuri, mula kita syukuri daripada nikmat yang telah Allah berikan, maka janji Allah akan menambahnya. Tapi mula kita kufur, oda kita akui nikmat Allah ini dan oda kita gunakan untuk semendena, Allah mengancam kita, inna adzabi lasyadid, Allah. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua. Kemudian yang kedua adalah antakra'ul Qur'ana walam ta'malu bih. Engkau membaca Al-Qur'an tapi engkau tidak mengerjakan perintah yang ada di dalamnya. Again, lo ada kalak bupati mengirim surat mengecik. Gecik ya tentu lo yang mendapatkan surat spesial mi buat inai. Jadi bagi jalona surat dai simpan na bak lemari, kadang-kadang gosok na. Yang penting jaga nama surat dai asa ulang keah. Nah, pada suatu hari, kau bupati ini kuso mi gecik. Cik, di kemang surat bagi benko, si ku kirim bagi do bupati. Ya, suratmu Pak Bupati, ku simpan bak lemari, ku jaga seorang keah, tiap hari ku baca.
Mantap do Bupati Nai. Jadi perintah bak surat ini lo manggil kajokan kok. Jadi kepeken kade bak surat Nai oda kajokan kecil. Ya tentu mo pengurusan Bupati Enda kecewa ya. Bagaimana untuk Al-Quran menjadi pedoman tak? Al-Quran kita baca kecak. Bahkan membaca Al-Quran ini dilombakan di kalangan masyarakat. Mulai dari MTQ tingkat kecamatan, kabupaten, sampai tingkat provinsi dan nasional. Hanya bagi kecak kita baca, tapi isinya udah kita laksanakan. Jadi ternyata isi dalam surat ini udah kita kehajaukan, udah kita laksanakan. Tentunya kecewa Tuhan tabanta. Al-Quran selain kita baca, tentunya perintah-perintah di dalamnya harus kita laksanakan. Ya tentunya gue kalau mengeluh atau masyarakat ya orang mau kita mengartikan Al-Quran, orang mau kita membaca. Jadi cukup dengan membagikan ceramah samping. Bagi gue nak ustad-ustad para mubaligh, para penceramah yang memang penyampaiannya ini adalah isi dalil-dalilnya daripada Al-Quran. Nah, bagi kita bagikan penjelasan, nah ini mau kita kehajaukan. Ya kadang-kadang kita membagikan ceramah, malas kan. Cuman sekurang-kurangnya bagi ini ceramah yang menyampaikan isi daripada Al-Quran, maka hendaklah kita kehajaukan. Jadi enda yang ketelundai. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah anta'rifal mauta sayatika walam tasta'iddu bih. Engkau tahu maut itu akan datang menjemputmu, tapi kamu tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Jadi enda memang sangat menyentuh mulai kita kaji-kaji dan kita sadar, kita itu bahwa sana suatu saat kita akan meninggal, suatu saat nyawa kita akan dicabut. Seharusnya mulai kita sadari ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Karena udah kita itu digan kita meninggal, digan nahan malaikat Israel mencabut nyawa kita, digan nahan kita dikuburkan, maka kita harus mempersiapkan. Udah kita itu tandingan kita meninggal, tah segen, tah minggu depan, tah tahun depan, Allahu a'lam. Allah mau itu Tuhan. Karena memang udah kita itu, dan karena memang kita sadar suatu saat kita akan meninggal. Udah mungkin kita ngeluh selama di dunia endah. Makanya kita persiapkan diri kita. Mula seandainya kita terlena dengan kehidupan dunia, udah kita mempersiapkan diri kita. Di saat kita nahan nyawa kita dicabut, di saat kita berada di dalam kubur, tentunya kita udah akan pernah tenang dalam beribadah, dan ibadah kita udah terlindungi. Jadi sangat mende sebenarnya mulai kita istilahnya zikrul maut, mengingat-ingat bahwa sana atau menghayal mulai saat ini kita mati nahan, sehingga ini bisa meningkatkan amal ibadah kita. Jadi ada 4 nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri yang mungkin bisa kita jadikan jadi pembelajaran. Yang pertama, aku ulangi toleh ya, bisa kita ingat. Kita harus beribadah ini ulang setengah-setengah. Dalam arti kata, kita mengakui bahwa sana Allah Tuhan kita. Tapi memang kita jadikan Tuhan kita ini satu-satunya Tuhan. Kita jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kita yakin dan kita bergantung kepada Allah. Ulang kita gantungkan harapan manusia, dan ulang kita percaya dengan hal-hal yang khurafat. Percaya midukun, ulang kita percaya dengan jimat, ulang kita percaya dengan bantuan selain daripada Allah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mulai kita merasakan mendapatkan kenikmatan, kita syukuri nikmat ini dan kita pergunakan untuk dalam semendena. Kemudian yang ketelu, setelah kita membaca Al-Quran, ya mulai bisa kita kaji-kaji mangga aktina. Mulai bisa kita baca Al-Quran yang terjemahannya, sehingga kita paham keadaan yang kita baca ini. Bagaimana mulai seandainya kita memberikan ceramah daripada ustad-ustad ataupun penceramah ataupun para mubaligh ataupun para khatib ketika khutbah, mulai sampai kena ayat dan disampaikan arti, maka kita ikuti ini, sehingga kita melaksanakan karya yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kemudian terakhir adalah mulai kita sadar bahwasanya suatu saat kita akan meninggal, maka hendaklah kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan amal ibadah kita. Kita persiapkan diri kita mende-mende
kita pebui amal ibadah kita pemende ibadah kita tahlak kekuhangan, terus kita belajar sehingga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senina-seninaku, Tuhan-Tuhanku kami aku wa ta'ala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karya yang siku sampaikan enda bisa memberikan manfaat banta dan bisa kita jadikan jadi pembelajaran untuk menambah amal ibadah kita. Mohon maaf aku karena Allah, minta maaf aku karena Allah melalui penyampaianku yang kurang tepat batin ini katana, baik dari segi penyampaian isi ceramah atau bahasaku yang kurang berkenan batin ini katana, minta maaf aku karena Allah. Dan kita sehat badan kita katana, mudah kita beribadah, mentambah lapang ilmu ta, mentambah buai ilmu ta, dan lapang rezeki kita katana, mudah segala urusan ta. Anda mengucap bisa sampaikan wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.